Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah taufik sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kemudahan dan juga kesempatan untuk bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah salah satu pertanda dari keberkahan kita pada hari ini, sebagaimana doa Nabi SAW kepada umatnya, Allahumma barik li ummati ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nah, kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Nah, kajian ini kita mulai dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 6541 dan Imam Muslim dengan nomor hadis 220. Hadis ini adalah potongan dari kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kumpulan manusia yang sangat banyak. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah ini umatku? Maka dikatakan ini adalah umatnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah itu dia melihat di sisi yang lain terdapat kumpulan manusia yang sangat banyak. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, apakah ini umatku? Ya, bukan, ini adalah umat Musa alaihissalam. Setelah itu Nabi SAW diperlihatkan kumpulan manusia yang banyak. Kemudian ya dikatakan ini adalah umatmu. Hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azabin. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini disebutkan ada 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, apa yang dimaksud dengan hisab di sini? Nah, hisab di dalam penjelasan para ulama itu ada dua. Yang pertama, hisab itu maknanya adalah al-ard, yaitu penampakan dosa ataupun penampakan ya amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Kemudian yang kedua disebut dengan al-munaqasyah, di mana seseorang diperiksa secara sungguh-sungguh. Ya, dan inilah yang dinamakan dengan hisab, perhitungan antara kebaikan dengan keburukan. Ya. Sehingga disebutkan dalam surat ya Al-Qari'ah ya,
faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih besar, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Tetapi barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan, maka dia berada di dalam neraka. Nah, inilah dua pengertian daripada hisab, yaitu al-ard, penampakan amalan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kedua disebut dengan al-munaqasyah, di mana amalan itu akan diperiksa secara sungguh-sungguh. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang yang beriman dengan hisab mereka? Orang-orang yang beriman dengan hisab mereka ada 3 tingkatan. Nah, tingkatan yang paling berat adalah tingkatan yang disebut dengan dihisab dengan pertanyaan yang rinci yang disebut dengan al-munaqasyah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laisa ahadun yunaqashu al-hisaba yaumal qiyamah illa 'udziba." Tidak ada seorang pun yang diperinci hisabnya pada hari kiamat kecuali dia akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika mereka ditanya lebih rinci berkaitan dengan amal-amal yang dilakukan, apalagi nanti berkaitan dengan masalah harta, dari mana dia memperoleh, kemudian untuk apa dia pergunakan. Nah, kemudian yang kedua yang disebut dengan hisaban yasira, yaitu dihisab dengan hisab yang mudah. Dan ini disebutkan di dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 dan ke-8. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa dengan perhitungan amalan yang mudah, dan dia akan dikembalikan kepada orang-orang yang beriman dengan bergembira. Artinya hisab yang mudah itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkannya, kemudian mereka mengakuinya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka. Sehingga ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Dzarikal ard", itulah penampakan catatan amal tanpa diperinci daripada hisabnya. Oleh karenanya Nabi SAW itu dalam satu riwayat beliau berdoa dengan satu doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah aku dengan hisab yang ringan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan hisab yang ringan itu? Beliau mengatakan, ayyanzura fi kitabihi fatajawaza anhu. Dia melihat catatan amalannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga yang disebut dengan orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, inilah yang dimaksud di dalam hadis Nabi SAW, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, apa yang dimaksud dengan 70.000 ini? Apakah 70.000 ini satu pembatasan, ataukah itu menunjukkan jumlah yang sangat banyak? Maka para ulama menyebutkan 70.000 ini maknanya adalah jumlah yang sangat banyak yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam urf orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang banyak itu bisa dengan menggunakan angka 7, 70, 700 atau 70.000. Sehingga dalilnya nanti disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 80, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi SAW ketika itu meminta ampunan untuk orang-orang munafik.
Maka disebutkan seandainya engkau Muhammad meminta ampunan kepada Allah 70 marrah, ya, dengan 70 kali. Ya, bukan berarti Nabi itu meminta ampunan sebanyak 70 kali, tapi itu meminta ampunan yang sangat banyak. Berapa banyak pun engkau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang munafik, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, apalagi disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya. La yadkhulannal jannata min ummati 70,000 la hisaba 'alaihim wa la 'adzaba ma'a kulli alfin 70,000. Akan masuk surga 70.000 orang dari umatku tanpa hisab, tanpa azab, dan setiap 1.000 orang dari mereka akan membawa 70.000 orang lagi. Nah, sehingga di dalam satu fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya, mengatakan falladzina yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adzabin la yuhsihim illallah. Maka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya 70.000 itu hanyalah seperti jumlah yang membatasi, ya tentu ya, umat-umat ataupun orang-orang setelah, ya, wafatnya Nabi dan para sahabat tentu tidak akan mendapatkan bagian daripada hal tersebut, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Dan inilah inti pembahasan kita, ya. Nah, maka dilanjutkan di dalam hadis yang tadi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tentang umat yang banyak, dan itulah umat Nabi Muhammad SAW, di mana di dalamnya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka Rasulullah SAW, ya, menyebutkan beberapa kriteria ataupun, ya, ciri-cirinya. Faqala lahumul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah, ya, minta diruqyah, tidak pernah meminta dengan pengobatan kei, dan tidak pernah melakukan tatayyur, serta mereka itu adalah orang-orang yang, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini adalah salah satu, ya, ciri, ya, daripada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama adalah tidak pernah minta diruqyah. Ya, dalam riwayat hadisnya disebutkan la yarkun wa la yastarqun. Ya, tetapi riwayat dengan menggunakan la yarkun, tidak meruqyah, itu riwayat yang tidak sabit atau tidak sahih. Ya, kenapa? Karena banyak hadis-hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW dan para sahabatnya, ya, melakukan, ya, praktek ruqyah, ya. Nah, sehingga riwayat yang sabit, riwayat yang valid adalah ya, wala yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan tidak meminta ruqyah di sini maksudnya adalah tidak meminta pada orang lain agar ada yang meruqyah mereka, dan tidak melakukan pengobatan dengan pengobatan kai. Mereka mencukupkan diri dengan sebab kesembuhan yang lain dan tidak meminta ruqyah. Seperti orang mengatakan, wahai fulan, tolong ruqyah saya. Nah, tetapi beliau mengatakan hanya saja jika ada hajat untuk meminta ruqyah, maka tidak mengapa untuk melakukannya, dan hal itu tidak mengeluarkan pelakunya dari, ya, keutamaan 70.000 orang yang berhak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Oleh karenanya Nabi SAW pun pernah menyuruh kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, agar meminta ruqyah seperti itu.
Nah, lantas apa hubungannya antara meminta ruqyah ya dengan ya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Nah, ruqyah itu berbeda dengan berobat ya. Artinya apa? Kalau berobat, Nabi SAW itu memerintahkannya ya. Nah, sehingga apa? Berobat itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram ya, bahkan bisa makruh. Apalagi nanti yang namanya obat ya, dalam konteks berobat itu ya sesuatu yang itu bisa dilihat. Jadi obatnya itu bisa dilihat, kemudian dampaknya pun juga apa? Ada. Nah, maka ini yang disebutkan oleh para ulama dengan apa? Sababun zahirun ya. Jadi berobat ya itu adalah sebab yang zahir. Nah, berbeda nanti dengan ruqyah, maka disebut dengan sababun khafiyun, sebab yang tersembunyi. Karena obatnya tidak nampak. Ya, ketika seseorang itu dibacakan beberapa ayat Al-Qur'an ataupun doa Nabi SAW, sehingga ghaliban secara umum ini bisa dapat memalingkan hati seseorang kepada selain Allah, dalam hal ini kepada ruqyah itu sendiri ataupun kepada orang yang meruqyahnya. Nah, sehingga di dalam hadis tadi ditutup oleh Rasulullah SAW dengan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan itu adalah inti daripada apa? Orang yang berhak mendapatkan ya surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu orang-orang yang menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya kalau seseorang itu ya diruqyah tanpa meminta, maka hal ini diperbolehkan, sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam meruqyah Nabi SAW. Dan ini tidak menafikan apa? Tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi kalau seseorang itu meminta untuk diruqyah, maka ini pun boleh, tetapi apa? Mengurangi kesempurnaan tauhid, yaitu berkaitan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bisa menyebabkan berpalingnya hati seseorang kepada ruqyah itu sendiri ataupun kepada orang yang meruqyahnya. Dan ini adalah mengurangi kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi seandainya seseorang itu meminta ruqyah dan menjaga hatinya untuk bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak mengeluarkan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena di dalam akhir hadisnya Nabi menetapkan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah apa? Ya, mereka yang tidak meminta dengan pengobatan kai. Ya. Apa yang maksud dengan pengobatan kai? Ya. Di dalam buku ya At-Tibun Nabawi disebutkan kai itu adalah apa? Ma'rufun ihraqul jild bihadidin wa nahwiha. Pengobatan yang ma'ruf dengan cara apa? Menempelkan atau membakar dengan besi panas pada daerah yang sakit ataupun terluka atau yang sejenisnya. Ya, nanti tentang hadis-hadis dengan pengobatan ini sangat banyak ya, di mana Nabi SAW dalam satu hadis membolehkannya, dalam hadis yang lain Nabi SAW memakruhkannya, dalam hadis yang lain Nabi SAW ya melarangnya. Ya. Nah, kesimpulannya bahwasanya meninggalkan penyakit kai itu, jika masih ada pilihan pengobatan yang lain, itu lebih utama. Seandainya itu dilakukan, itu hukumnya apa? Makruh ya. Meninggalkannya maka lebih baik, karena apa? Khawatir terjadi hal yang lebih berbahaya. Nah, namun pertanyaannya apa hubungannya? Ya, pengobatan penyakit
pengobatan dengan kiai ini berkaitan dengan masuk surga tanpa hisab, tanpa tanpa azab, ya. Nah, maka itu disebutkan oleh Imam Al-Qutaibah rahimahullah di dalam bukunya Ta'wil Mukhalafatul Hadis. Beliau mengatakan kiai itu ada dua jenis, ya, ketika ini berkaitan dengan kebiasaan orang Arab ketika itu, yaitu kiai pada orang yang sehat agar tidak terkena sakit. Nah, maka inilah yang dimaksud dengan tidak bertawakal bagi orang-orang yang melakukan kiai, karena tujuannya adalah beranggapan untuk menolak takdir, ya, pada dirinya, padahal yang namanya takdir itu tidak bisa ditolak. Ada juga yang menyebutkan yang kedua adalah kiai itu adalah pada orang yang sakit ataupun terluka. Artinya jika ada, ya, bagian tubuhnya yang sakit atau terluka, kemudian diobati dengan pengobatan kiai. Nah, maka pengobatan ini pengobatan, ya, yang dibolehkan secara syariat, akan tetapi jika berobat dengan kiai ini masih ada kemungkinan, ya, sembuh. Tapi jika tidak ada kemungkinan sembuh, maka ya, ini sesuatu yang dimakruhkan. Nah, jadi itulah hubungannya antara penyakit kiai dengan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena tadi di situ kiai di sini ada dua jenis. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya, berkaitan dengan wala yatatayyarun, mereka yang tidak, ya, melakukan tatayyur. Nah, tatayyur itu maknanya adalah mengaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar, atau dengan angka-angka tertentu, ya, yang itu bisa dianggap mendatangkan keberuntungan ataupun kesialan. Disebut dengan tatayyur karena diambil dari kata at-tayr yang berarti burung. Karena kebiasaan mereka pada saat itu ketika hendak melakukan satu perbuatan, apakah ini untung ataukah sial, maka mereka melepaskan seekor burung. Kalau burung itu terbangnya ke arah kanan, berarti ini untung. Kalau burungnya terbang ke arah kiri, berarti ini adalah ya, sial. Nah, artinya burung itu sebagai alat saja. Ya, tentu nanti berkembang pada masa kita sekarang dengan alat-alat yang berbeda. Ya, bisa dengan menggunakan kartu yang disebut dengan kartu tarot, ya, ataupun nanti bisa menggunakan dengan ya, jenis-jenis atau alat-alat yang lainnya. Nah, mengapa hal ini dilarang dan ini berkaitan dengan masalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Karena ini menafikan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Ya. Contohnya obat, ya. Obat itu sebab. Namanya tabib, dokter itu adalah sebab. Ya, sehingga tidak boleh, ya, menetapkan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, apalagi nanti menetapkan sebab itu sebagai sumber, ya, sehingga itu obat tidak disebut dengan sumber waras, ya, obat itu sebab. Nah, maka di dalam, ya, keterangan Nabi SAW ada istilah ad-dawa, ada istilah asy-syifa, ya, likulli da'in dawa. Ya, setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, ketika penyakit itu cocok dengan obatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kesembuhan. Tetapi yang namanya asy-syifa, kesembuhan itu sesuatu yang pasti. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Ya. Nah, apa perbedaan antara ad-dawa dengan asy-syifa? Ad-dawa itu, ya, obat yang ada di muka bumi. Itu adalah ad-dawa. Baik nanti dengan menggunakan biokimia atau menggunakan herbal, tradisional dan lain sebagainya.
Tetapi asyifa itu adalah kesembuhan yang datangnya dari langit. Karena Al-Quran itu turun, maka disebutkan wa nunazzilu, ya, turun itu dari langit ke bumi, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang namanya asyifa ini, ya, adalah sesuatu yang pasti. Maka pola kesembuhan ini sama dengan pola terkabulnya doa. Terkabulnya doa sesuatu yang pasti, tetapi apa? Ada penghalang-penghalang yang menghalangi terkabulnya doa seseorang. Sehingga dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ketika ada seseorang yang baru habis melakukan perjalanan, kemudian ya pakaiannya lusuh, penuh keringat, mukanya berdebu. Setelah itu dia mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kemudian Nabi SAW mengatakan bagaimana doanya akan dikabulkan sementara makanannya adalah sesuatu yang haram, minumannya sesuatu yang haram, dia diberi makan dari sesuatu yang haram, bahkan pakaiannya berasal dari sesuatu yang haram. Bagaimana doa itu akan dikabulkan? Artinya apa? Ada penghalang di mana apa? Doa itu dikabulkan. Termasuk di dalamnya adalah apa? Pola kesembuhan pun juga sama. Kesembuhan itu sesuatu yang pasti karena asyifa ini berkaitan dengan sebuah keyakinan, ya. Berbeda dengan dawa, ya. Kalau kita misalkan yakin atau tidak yakin, kalau kita minum obat, ya, kalau obat itu cocok dengan penyakitnya, dengan izin Allah itu akan sembuh, ya. Nah, sehingga apa? Kesembuhan ini, ya, bukan hanya untuk penyakit lima fis sudur, tetapi juga untuk penyakit-penyakit yang bersifat apa? Fisik, ya. Jadi Al-Quran itu, ya, tidak hanya untuk penyakit-penyakit hati, penyakit jiwa, tetapi juga untuk penyakit-penyakit yang bersifat apa? Fisik, ya. Dan beberapa penyakit, ya, dengan, ya, dihadapkan pada terapi Al-Quran biiznillah, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Kesembuhannya. Nah, tinggal bagaimana kita apa? Ya, mengelaborasi tentang kesembuhan dengan apa? Dengan terapi Al-Quran, ya, seperti itu. Apalagi nanti dalam dunia medis itu pun juga apa? Ada kasus-kasus yang sifatnya apa? Ya, berkaitan dengan, ya, non medis, ya, penyakit-penyakit yang itu disebabkan karena masalah sihir, ya, penyakit-penyakit yang disebutkan, ya, karena masalah nasab, ya, ada yang disebut dengan penyakit namanya degeneratif dan seterusnya, ya, bahkan dalam kasus-kasus seperti penyakit kanker, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, ya, memberikan apa? Kesembuhan pada beberapa orang, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka yang menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyempurnakan tawakal ini adalah bagian daripada apa? Tahqiqut tauhid, untuk mewujudkan tauhid di dalam apa? Kehidupan seseorang. Nah, maka dalam satu buku yang berjudul Kitabut Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan, barang siapa yang mewujudkan tauhid di dalam kehidupannya, maka apa? Dia akan mendapatkan balasan masuk surga tanpa hisab, tanpa apa? Azab, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan tema masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.